Oke, pertama-tama kita siapkan dulu semua bahan-bahannya. Pertama, 1 bungkus hun kue, 250 gram gula pasir, sejumput garam, 2 bungkus santan instan, 1 saset energen rasa vanila, 1 saset Milo, dan 1 liter air. Untuk langkah pertama, energen dan Milonya ini kita larutkan dulu dengan air panas, masing-masing airnya 100 ml ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Seterusnya siapkan panci, masukkan 1 liter air. Lalu masukkan santan instan kemasan 65, 2 bungkus. Tambahkan juga sejumput garam. Kemudian ini kita aduk dulu sampai santannya tercampur merata dengan air. Lalu tuangkan sebungkus tepung hun kue. Dan terakhir, tambahkan 250 gram gula pasir. Kemudian kita aduk lagi supaya gulanya dan tepungnya itu merata ataupun mencair ya teman-teman. Kemudian kita masak dengan api sedang sampai agak mengental ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk, jangan ditinggal ya. Setelah adonan mengental begini seperti susu kental manis dan sudah mendidih ya teman. Kemudian ini kita tuangkan ke wadah, bisa ke loyang, apapun yang teman punya lah. Ini kita tuangkan dulu ke wadah lain. Kemudian ini kita tuang ya teman-teman, kita bagi menjadi 2 adonan ya. Pelan-pelan, panas ini. Kemudian adonan yang satu kita campurkan dengan larutan energen yang tadi ya teman-teman, yang kita larutkan di awal. Kita masukkan aja semuanya. Dan yang satu lagi kita campurkan dengan larutan Milonya ya teman-teman. Kemudian kita aduk biar tercampur rata. Kemudian di sini saya sudah siapkan tin wol yang kotak yang 200 ml ya teman-teman. Kemudian saya akan tuangkan ke sini. Kalau teman-teman mau langsung ke loyang bisa jadi seperti kue gitu ya teman-teman. Tapi saya mau bikin simple aja biar bisa
dicemil gitu ya teman-teman, nggak sekaligus dimakan gitu ya. Saya masukkan ke dalam tin wall seperti ini. Oke, langsung aja kita masukkan adonannya. Ini saya masukkan yang energen dulu, kira-kira separohnya teman-teman. Kemudian yang milonya separohnya, langsung aja dicampur ya teman-teman, nggak masalah. Oke, seperti ini teman-teman. Sampai garis ininya aja, jangan terlalu penuh. Oke, lanjutkan sampai semua adonan habis ya teman-teman. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembuatannya, yang pertama 1 bungkus tepung kue, 4 buah jagung yang sudah diiris-iris, 2 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 liter air. Untuk proses pertama, kita blender terlebih dahulu jagung yang sudah kita iris-iris ini. Kita tambahkan sedikit air. Kita tutup. Kita blender. Setelah kita blender halus, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Seterusnya siapkan panci. Lalu tuangkan jagung yang sudah kita blender semuanya, dan gunakan air 1 liter ini untuk membersihkan sisa-sisa blenderan ya. Kemudian masukkan 1 bungkus kuenya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 250 gram gula pasir. Dan terakhir, tambahkan 2 bungkus santan instan. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian
kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk-aduk sampai matang ya teman-teman. Setelah mengental begini teman-teman dan udah meletup-letup, ini tandanya sudah matang ya. Saatnya kita matikan api kompornya. Terus kita aduk-aduk sebentar lagi. Kemudian ini kita tuangkan ke wadah teko ya teman-teman, biar gampang menuangkannya ke wadah tin wallnya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Kemudian untuk wadahnya di sini saya akan menggunakan tin wall yang 200 ml yang kotak. Terus kemudian kita tuangkan ke sini ya teman-teman. Sampai semua adonannya habis. Ini kita siapkan dulu. Kita tuangnya sampai pinggir ini ya teman-teman ya, sampai garis sininya ini aja ya, jangan sampai terlalu penuh. Dan ini udah semua saya tuangkan. Dari satu resep ini menghasilkan 10 ya teman-teman, 10 kemasan menggunakan tin wall 200 ml. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10. Kemudian ini kita tunggu sampai padat ya teman-teman, ataupun ngeset. Setelah kurang lebih 1 jaman ini udah ngeset ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menambahkan coco chip warna biar nggak terlalu polos begini, untuk mempercantik tampilan aja gitu teman-teman. Tapi ini opsional ya, bebas mau pakai atau enggak. Sini saya gunakan segini. Buat taburan di atasnya aja gitu teman-teman. Dan inilah hasilnya teman-teman ya. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat adonan selendang mayangnya dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita siapkan wadah. Masukkan 1 bungkus hun kue. Ini berat bersihnya sekitar 90 gram. Tambahkan juga 50 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 5 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 800 ml air. Tuangkan secara perlahan sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk ya teman, sampai semua bahan-bahan yang kita tuangkan itu tercampur merata ya teman-teman. Setelah adonannya tercampur rata, kemudian ini kita bagi 3 ya teman-teman. Oke, ini saya sudah bagi jadi 3 adonan ya teman-teman. Adonan yang satu kita akan kasih pewarna merah ya teman-teman. Ini kita kasih secukupnya aja ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai rata. Dan satu adonan lagi kita kasih pewarna hijau ya teman-teman. Terus kita aduk juga sampai merata.
Dan satu adonan lagi yang ini kita biarkan polos saja ya teman-teman. Oke, kemudian adonannya ini kita akan masak satu persatu. Yang pertama kita masak yang warna merah dulu ya teman-teman, sambil kita aduk-aduk karena ini tepungnya itu sangat mudah mengendap ya teman di bawah. Ini kita masak warna merah dulu terlebih dahulu. Ini dengan api kecil ya teman-teman. Dan ini sambil diaduk-aduk ya teman, jangan ditinggal ya, soalnya tepungnya itu sangat gampang menggumpal di bawah ya teman-teman, jadi harus tetap diaduk-aduk. Ini kita masak sampai adonannya kental bening ya teman-teman. Ini kan belum bening banget ya, ini sampai kental bening. Dan ini adonannya sudah kental bening ya teman-teman, dan ini tandanya adonannya sudah masak ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita tuangkan ke wadah ataupun ke loyang ya teman-teman, langsung aja dalam keadaan panas ya. Langsung aja kita tuangkan ya teman-teman ke wadah. Kemudian ini kita ratakan ya teman-teman, biar terisi ruangnya. Oke, setelah rata gini kemudian kita masak adonan yang putihnya ya teman-teman. Sekarang kita masak adonan yang polosnya ya teman-teman. Cara masaknya sama aja seperti yang tadi, jangan ditinggal, terus kita aduk-aduk sampai kental bening ya teman-teman. Setelah kental bening begini, ini pun udah matangnya teman-teman, udah masak adonannya ya. Langsung aja kita matikan kompornya, terus langsung kita tuangkan ke atas adonan yang merah tadi ya teman-teman. Dan ini pun kita ratakan ya teman-teman. Setelah ini rata, kemudian yang terakhir kita masak adonan yang warna hijau ya teman-teman. Kemudian ini terakhir yang adonan warna hijau ya teman-teman. Masaknya sama aja seperti tadi sampai adonannya mengental bening ya teman-teman. Oke, dan ini pun sudah matang ya teman-teman adonannya. Langsung aja kita tuangkan ke loyang yang tadi ya, langsung aja ke atasnya dalam keadaan panas begini ya. Oke. Kemudian ini juga kita ratakan ya teman-teman. Oke, setelah kita ratakan, kemudian ini kita sisihkan dan kita tunggu sampai ngeset ya teman-teman, ataupun padat ya. Selagi menunggu adonan selendang mayangnya mengental ataupun ngeset, sekarang kita bikin untuk kuah santannya teman-teman. Siapkan wadah panci, kemudian masukkan 500 ml santan kekentalan sedang aja. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan. Dan kemudian setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita masak. Kemudian ini kita masak sampai hangat aja ya teman-teman. Nggak usah sampai terlalu mendidih ya, biar santannya tidak pecah ya. Sambil kita aduk-aduk perlahan ya teman-teman. Oke, ini santannya udah panas, cenderung mendidih. Kita matikan aja langsung kompornya teman-teman ya. Oke, kemudian ini kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian kita tambahkan 1 saset susu kental manis ya teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Dan seterusnya kita akan membuat air gula putihnya ya teman-teman. Oke, ini kita siapkan wadah panci, terus kemudian kita nyalakan api kecil aja ya teman-teman apinya. Kemudian masukkan gula sebanyak 150 gram ya teman-teman. Nah, ini karena saya pengen gulanya warnanya agak kecoklatan, terus ini saya masak dulu ya teman-teman tanpa menggunakan air, sambil digoyang-goyang gitu ya teman-teman. Ini saya lelehkan biar agak kecoklatan gitu ya teman-teman.
warnanya. Sambil kita goyang-goyang ya teman-teman, biar nggak terlalu gosong bawahnya. Oke, saya rasa ini coklatnya udah cukup ya teman-teman. Sekarang saya akan tambahkan 250 ml air. Kemudian kita siramkan aja. Kemudian dia itu akan menggumpal lagi ya teman-teman. Dan ini kita masak sampai gulanya itu larut kembali ya teman-teman. Gunanya dimasak begitu gulanya teman-temannya, biar warnanya itu cakep gini ya. Jadi kayak air teh gitu ya, coklat-coklat gitu. Itu gunanya teman-teman ya. Oke, setelah gulanya mencair kembali, sudah larut ya teman-teman, matikan kompornya. Kemudian ini kita tuangkan ke wadah lain sambil kita saring ya teman-teman. Oke, ini kita sambil saring ya teman-teman, biar ada ampasnya itu jadi nggak ngikut dia ya. Dan kemudian ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Dan sekarang kita kembali lagi ke adonan selendang mayangnya teman-teman. Ini adonannya udah ngeset ya. Kemudian ini kita potong-potong ya teman-teman. Untuk potong-potongnya sesuai selera aja ya. Sesuai selera teman-teman mau bagaimana. Ini pinggir-pinggirannya sebaiknya disisir-sisir dulu biar tidak nempel gitu ya teman-teman. Oke, ini saya potong-potong dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah saya potong-potong ya. Hasilnya mantap ya teman-teman, cantik ya. Oke, ini selendang mayangnya udah jadi. Terus gulanya juga sudah jadi. Kemudian kuah santannya juga udah jadi ya teman-teman. Oke, ini saatnya kita sajikan ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan wadah panci. Masukkan 150 gram tepung hun kue. Tambahkan 100 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk. Seperempat sendok teh garam. Lalu tambahkan 1 liter santan kelapa dengan kekentalan sedang. Tuangkan secara perlahan sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Tambahkan juga pasta pandan secukupnya. Lalu diaduk. Terakhir, tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian kita masak dengan api sedang ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Jangan ditinggal ya. Terus saja diaduk sampai adonannya ini nanti mengental ya. Kalau sudah mengental begini, kita matikan api kompornya ya teman-teman ya. Dalam keadaan panas begini, langsung kita pindahkan saja ke wadah lainnya ya teman-teman. Lalu ini kita diamkan dan kita tunggu sampai ngeset ya teman-teman. Sambil menunggu adonan hun kuenya padat ataupun ngeset, kita langsung aja ke proses selanjutnya, yaitu pembuatan kuah santannya. Kita siapkan wadah panci, tuangkan 300 ml santan,
dengan kekentalan sedang aja. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Dan yang terakhir 1 lembar daun pandan. Kemudian kita masak dengan api sedang saja sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih begini, kita matikan api kompor dan langsung kita pindahkan ke wadah lain ya teman-teman ya. Kemudian kita sisihkan dulu dan kita tunggu sampai mendingin ya. Proses selanjutnya kita siapkan panci lagi. Kita akan membuat sirup gula merahnya teman-teman ya. Siapkan gula merah 250 gram yang sudah diiris ya. Gunanya diiris untuk mempercepat larutnya ya saat dimasak. Lalu tambahkan 200 ml air. Dan 1 lembar daun pandan. Lalu kita masak sampai mendidih dan gulanya larut ya. Setelah mendidih begini, kita matikan api kompornya. Kemudian kita tuangkan ke wadah lain sambil kita saring ya teman-teman ya. Tujuannya kita saring begini biar ampas-ampas gula merahnya itu tidak ikut ya teman-teman. Jadi nantinya sirup gula merahnya ini benar-benar bersih gitu ya. Karena biasanya kan gula merah itu suka ada ampas-ampasnya gitu ya teman-teman. Nah seperti ini gitu ya. Jadi biar nggak ikut dan sirup gula merahnya jadi bersih ya. Kemudian ini kita sisihkan juga dan kita tunggu sampai dingin ya. Ini adonan hun kuenya sudah padat ya teman-teman. Udah ngeset. Sekarang tinggal kita potong-potong. Untuk potongannya opsional ya teman-teman ya. Mau potong-potong kotak dadu, mau panjang, mau segitiga, sesuai selera aja ya teman-teman ya. Dan kemudian ini saya akan ini dulu pindahkan ke wadah yang lebih lebar aja teman-teman, biar lebih bagus kelihatannya. Dan ini saya sudah potong-potong semua ya teman-teman. Saya potong-potongnya pakai spatula gini ya. Jadi ada sedikit tips ya teman-teman. Jadi kalau buat tampilannya ini lebih bagus gitu ya, maksudnya ada baiknya itu adonannya ini lebih padat lagi ya. Ini belum terlalu padat, tadi saya sudah potong-potong jadi masih lembek banget gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau buat tampilannya bagus saat dipotong itu adonannya lebih baik, lebih padat lagi dari ini gitu ya teman-teman. Oke, sekarang saatnya kita sajikan ya teman-teman.